Malaysia aja bisa, kenapa kita yang jauh lebih besar masih belum bisa? Kadang kita bukan kekurangan orang pintar, bukan juga kekurangan sumber daya, tapi kita sering kalah di satu hal, konsistensi. Lihat Malaysia, mereka terus membangun, memperbaiki layanan, dan berani meniru hal yang sudah terbukti berhasil. Seringnya baru bergerak setelah ramai, viral, atau dibanding-bandingkan. Padahal kalau negara tetangga bisa berkembang, harusnya Indonesia juga bisa. Bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang mau terus berbenah. Menurut kamu, apa satu hal dari Malaysia yang perlu wajib Indonesia tiru? Milik bangsa, bukan milik negara. Bahasa Melayu milik bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak stage lah video ni. Yang mempermasalahkan selama ini siapa walaun? Pemahaman Mika itu yang harus dirubah. Jangan penuhi hatimu dengan iri dan dengki. Yang mempermasalahkan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu hanya Malaysia. Malaysia sudah dicap sombong sejak era Ganyang Malaysia oleh Pak Sukarno dan masih terasa sampai hari ini. Ya, saya sebagai rakyat Indonesia sedar, itu adalah slogan yang dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia masa itu dan itu berkenaan dengan hal politik. Saya sebagai rakyat Indonesia, mungkin itu adalah salah satu perjalanan dulu terbentuknya Indonesia dan Malaysia yang kita tak boleh tarik balik. Tapi sekarang kita berbicara masalah sekarang, masalah hadapan. Jadi kita lebih berpikiran positif. Kalau kita masih lakukan atau masih kita pegang erat slogan itu, tidak menguntungkan untuk kedua negara. Kenapa aku ngomong tidak menguntungkan? Kalau slogan itu kita ucapkan berkali-kali, kita punya pikiran akan negatif. Ganyang Malaysia akan berpikiran negatif, selalu negatif. Sedangkan kita harus berpikiran positif. Berapa banyak rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, mencari rezeki di Malaysia, mencari duit di Malaysia, mencari makan di Malaysia. Jadi mau tak mau, senang tak senang, happy tak happy, kita harus melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, tidak saling memaki. Guys, Malaysia itu bener-bener hebat banget, tau nggak? Kami sejak jam 8 pagi sampai di sini, sekarang itu udah jam 3-an ya, jam 2 apa jam 3 kayaknya, udah mau jam 3, masih antri begitu panjangnya. Lihat tuh tadi tuh kami pagi-pagi tuh berencana mau keluar dari imigrasi untuk ke kota atau keluar untuk cari makan gitu, tapi antriannya segini, beneran segini, lebih banyak hari ini lagi. Tuh, banyak banget kan? Dan itu sejak pagi, gak habis-habis. Bayangin, udah berapa jam berlalu? Ini udah hampir jam 3. Mungkin udah mau jam 4 kali. Jam 3 lewat. Iya, udah mau jam 3 lah. Antriannya masih sepanjang itu. Jadi itu kayak orang lagi antri banyak banget. Masih ada aja kedatangan dari luar negeri. Mereka itu bener-bener hebat. Pariwisatanya itu bener-bener jalan, nggak kayak di Indo. Di Jakarta belum tentu kayak gitu. Di Bali mungkin, tapi kayaknya nggak ngeri kayak tadi. Ih, ngeri banget. Nggak habis-habis orangnya yang masuk ke Kuala Lumpur, tahu nggak? Gila. Best banget Malaysia. Ini mempromosikan pariwisatanya dan membuat negaranya itu pengen dikunjungin orang secara terus menerus, gak habis-habis, tahu nggak? Antriannya tetap penuh sepenuh-penuhnya. Guys, ini ada info terkait kenapa cuma warga Malaysia yang diperiksa dengan ketat saat masuk Indonesia. Ini alasannya guys ya. Kita lihat seperti apa infonya. Buat kalian yang baru mampir, aku ingetin maaf, 1000 maaf ya. Jangan lupa bantu subscribe channel terbaru aku, yaitu Dede Kelvin Reaction gitu ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusan segalanya pokoknya ya guys ya. Sehat selalu buat kalian gitu ya. Dan kita lihat seperti apa infonya. Kita reaction bareng-bareng guys. Kurang
korang kejap, korang mesti baru tahu ni kan. Ada seorang lelaki Malaysia ni kan ditakuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami memohon sekelasnya kemaafan dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memang tak berani nak keluar rumah sebab kewujudan lelaki Malaysia tu dekat sana. Apa lelaki ni? Lelaki ni merupakan seorang pakar di Malaysia dan menjadi antara orang yang paling dikehendaki di Malaysia dan Indonesia pada tahun 2000. Bernama Dr. Azhari, merupakan seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia Johor, tetapi mengejutkan pada awal tahun 2000 Dr. Azhari telah menghilangkan diri dan menulis sebuah buku cara-cara untuk jemaah Islamiah ataupun dikenali sebagai kumpulan ekstremis Islam. Dia ni katanya nak menentang Kristian di Filipina dan juga di Indonesia. Dan rupanya Dr. Azhari ni pernah berjuang menentang penjajah Rusia di Afghanistan pada tahun 1990. Dia juga pernah ke Filipina untuk belajar cara membuat senjata dan juga baru tak saya jumpa dengan Melayu Malaysia malas dibanding Jawa Indonesia yang rela kerja apa saja katanya ya. dia satu kontraktor Melayu. Saya tanya dia, pekerja you datang daripada mana? Dia kata, oh, datang daripada Indonesia, datang daripada Thai. Melayu tak ambil. Melayu ambil lah. Siapa tak banyak. Melayu ambil 100, dapat lekat lah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak buat kerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas itu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Tapi memang kebenaran katanya guys ya. Melayu Malaysia malasnya dibanding Jawa Indonesia yang rela kerja apa saja katanya gitu guys. Jakarta, Uendarpur. Ladies and gentlemen, welcome to Jakarta City. Discover the iconic skyline, the bustling streets, and the vibrant energy that never stops. This is Jakarta City, where Wow. Nah, ini kita lagi ada apa lagi guys? Halo Besti, jadi di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa followers TikTok aku. Jadi, alasan kenapa Malaysia tidak menggunakan Gojek di antaranya. Tuh, ada apa aja ya? Kira-kira kenapa di Malaysia tidak menggunakan Gojek, guys? Kekhawatiran akan keselamatan, dampak terhadap bisnis lokal, dan persepsi negatif terhadap transportasi Gojek online. Tuh, pengusaha taksi lokal katanya ya. Pengusaha taksi lokal khawatir akan persaingan yang tidak sehat, dan dampak negatif terhadap bisnis mereka jika Gojek beroperasi di Malaysia. Untuk persepsi negatif, beberapa pihak menganggap layanan Gojek online sebagai kemunduran dan tidak sesuai dengan budaya Malaysia. Selain itu, Malaysia memiliki sistem transportasi publik yang cukup baik, seperti halnya monorail, komuter, dan LRT. Sehingga ojek online dianggap tidak terlalu dibutuhkan. Ya. Kesimpulannya, meskipun ada dukungan dari beberapa pihak, kekhawatiran akan keselamatan dan dampak ekonomi menjadi faktor utama penolakan Gojek di Malaysia. Kan? Oh gitu. The late Al-Irham Tun Ghazali Syafi'i diminta oleh Tun Razak pergi ke Indonesia mencari apa dia model national ideologi Indonesia kepada bangsa dia, Pancasila. Dari situlah the inspiration untuk mendapatkan 5 sila dengan 5 rukun. Basically the same. First thing, kepercayaan kepada Tuhan yang menentukan kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi Islam. Dan Tuhan-Tuhan agama-agama lain. So agama itu diutamakan. Lepas tu adalah perlembagaan, falsafah dan negara dan sebagainya. So basically the same. Indonesia akan berubah menjadi Singapura. Teori konspirasi ini bisa muncul karena ada satu adegan yang muncul di film The Simpsons. Ada satu episode yang menunjukkan peta dunia di mana hanya ada Australia, Singapura, dan Malaysia. Indonesianya sudah gak ada. Banyak orang melakukan cocok logi dengan IKN. Ada teori yang muncul bahwa suatu hari nanti Singapura atau investor asing akan berkuasa di IKN sehingga Indonesia ini akan digadaikan. Sehingga IKN ini bisa berubah nama menjadi Singapura. Ada lagi teori yang mengatakan Indonesia itu bisa pecah menjadi negara-negara baru. Dan IKN ini
menjadi Singapura. Tapi menurut kalian gimana? Apakah semua ini hanyalah kebetulan atau one day ini bakal kejadian? Apakah akan bakal terjadi guys gitu ya? Paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang boleh dikatakan kaum-kaum yang malas. Based on leaderboard ataupun Negara-negara Indonesia tidak masuk Malaysia jadi nomor 1 di dunia katanya. on kedudukan rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang paling malas yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang quite boleh dikatakan kaum-kaum yang malas. And then dekat situ saya boleh cakap Mas, itu aman nggak tuh ngomongin negaranya sendiri? Dia kan dari Malaysia juga kan, dari bahasanya kelihatan, dari omongannya logatnya logat Malaysia gitu ya, Melayu Malaysia. Apakah dia aman dengan mengatakan orang Malaysia malas, walaupun emang mungkin pemalas juga mungkin. Tadi kan kalian sudah lihat kan komentar video yang pertama itu, katanya orang-orang Malaysia itu pemalas ya, lebih rajin orang-orang Jawa katanya gitu guys ya. Nah ini ada apa lagi? Pada kawan-kawan Indo, minta tolong sangat-sangat jangan cakap nak pergi Malay. Besok aku mau pergi ke Malay. Beli itu di Malay. Ada nggak ya di Malay? Semua benda you nak cakap Malay. You tahu tak? Okay, I nak bagi tahu you Malay means orang tau. Malay yang you maksud tu ialah merujuk kepada bangsa tau. So dia macam ni. You dengar you dengar. I nak pergi British. Aku mau pergi ke British. Betul ke salah? Yes, salah. Sebab apa? Sebab British tu orang British. Negara dia apa? UK. Aku mau pergi ke UK. Itu baru betul sebab dia negara dia. British tu orang. Sama je macam dia cakap Malay. Minggu depan aku mau ke Malay. Malay. It's bangsa. Okay? Bangsa. Di Nusantara ni ada 2 tanah. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Dipanggil Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago. Belanda datang cuba tawan Kesultanan Melayu. Kesultanan Goa di Makassar ditombangkan. Sultan Hasanuddin. Kesultanan Banjar. Kesultanan Kalimantan Barat. Situ ada Kesultanan Pontianak. Dia ada Kesultanan Sambas. Dia ada semua tombang tuan-tuan sekalian. Menyerah semua. Maknanya menyerah perjanjian. Yang memang dekil tak terkalah di tuan-tuan sekalian. Raja-raja Melayu sebenarnya Tanah Melayu. Masya soalnya Tanah Melayu ni tuan-tuan sekalian, dia tak percaya. Wah. Saya nggak tahu kalian gimana, tapi saya jujur kangen sama masa-masa waktu kita bisa bales omongan orang-orang Malaysia. Nih sekarang ada orang Malaysia yang nulis seperti ini, dan saya nggak bisa bilang apa-apa. Kayak, iya, emang bener gitu. Nggak ada yang salah gitu. Mau bales gimana gitu? Emang, tetangga, saya minta maaf ya. Kami juga nggak mau kayak begini. Cuman doakan kami segera kuat kembali untuk membalas. Gimana guys? Mungkin kalian punya komentar atau reaction seperti biasa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah bantu subscribe channel Dede Kelvin Reaction ini ya. Kita tentunya akan bertemu kembali buat kalian. Saya selalu buat kalian. Dan see you guys.